Banyak masyarakat Indonesia yang masih percaya akan hal mistis dan klinik. Serta banyak juga oknum-oknum dukun yang memanfaatkan hal itu untuk meraup keuntungannya secara pribadi. Begitu pula dengan cerita di episode kali ini tentang kisah tragis seorang dukun abal-abal atau dukun KW. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Lalu, seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Pikir Topik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini, banyak masyarakat Indonesia yang masih percaya akan hal mistis dan klinik. Serta banyak juga oknum-oknum dukun yang memanfaatkan hal itu untuk meraup keuntungannya secara pribadi. Begitu pula dengan cerita di episode kali ini tentang kisah tragis seorang dukun abal-abal atau dukun KW. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Lalu, seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa beberapa waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Senja itu di kampung Cermai, langit mulai merah, seolah darah segar tumpah di cakrawala. Suara azan maghrib terdengar sayup-sayup. Namun tak sanggup mengusir ketakutan yang merayap di hati warga. Malam ini, mereka semua berkumpul di balai desa, memohon bantuan Pak Haji Hasan. Bukan untuk berceramah, melainkan untuk mengatasi ulah Simbah Wiro, dukun yang kini justru menjadi ancaman. Dulu, Mbah Wiro adalah dukun paling dicari, dengan jenggot putih panjang dan tatapan mata yang tajam. Ia bisa dipercaya menyembuhkan berbagai macam penyakit, mendatangkan rejeki, hingga mengusir makhluk halus. Namun, semua itu hanyalah topeng. Mbah Wiro sejatinya adalah dukun abal-abal, penipu ulung yang memanfaatkan ketakutan dan keputusasaan orang lain. Jimat-jimatnya cuma potongan kain kotor, air saktinya hanya sumur biasa, dan mantra-mantranya adalah gumaman tak jelas yang ia karang sendiri. Hanya pengobatan alternatif, bukan sihir. Ia selalu berdalih, dan warga pun percaya. Sampai suatu hari, datanglah seorang wanita muda bernama Sari. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus kering. Suaminya, Dadang, membawanya ke Mbah Wiro dengan penuh harapan. Sari dikabarkan diganggu oleh sosok wewe gombel yang bersemayam di pohon beringin tua. Konon, si wewe ingin menculik anaknya. Mbah Wiro tersenyum lebar. Ini kesempatan emas. Ia pasang wajah serius, komat kamit, dan mengusir wewe gombel itu.
sudah pergi. Katanya penuh percaya diri. Sari dan Dadang lega. Mbah Wiro meminta timbalan yang besar, sepasang cincin emas milik Sari. Dadang tak ragu memberikannya. Namun 3 hari kemudian Sari ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya. Wajahnya membiru, matanya melotot dan lehernya ada bekas cakaran yang dalam, seolah-olah dicengkram oleh kuku-kuku yang panjang. Warga gempar, mereka menduga-duga, jangan-jangan si Wewe Gombel itu tidak benar-benar pergi. Kemarahan warga memuncak, mereka mendatangi Mbah Wiro. "Kau pembohong, kau membunuh Sari," teriak Dadang histeris. Mbah Wiro hanya tertawa. "Dia memang sudah waktunya," jawabnya santai. Tawa dan ucapan itu membuat Dadang gelap mata. Warga yang tersurut amarah ikut menyerang Mbah Wiro. Namun Pak Haji Hasan datang tepat waktu dan menenangkan mereka. "Hentikan, biar Allah yang menghukumnya," kata Pak Haji. Mbah Wiro yang ketakutan melarikan diri ke hutan, ke arah pohon beringin tempat ia mengaku mengusir Wewe Gombel itu. Ia tak tahu bahwa ada mata yang mengawasinya, mata yang bukan milik manusia. Malam itu bulan purnama bersinar terang. Mbah Wiro bersembunyi di balik semak-semak, giginya gemeretak. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa perempuan, tawa yang serak, dingin dan menusuk jantung. Tawa itu datang dari pohon beringin. Mbah Wiro mendongak. Di atas dahan terlihat sosok perempuan berambut panjang, acak-acakan, kulitnya pucat dan matanya merah menyala. Itu bukan Wewe Gombel, itu Sari. "Kau pikir aku bodoh?" Suara itu berbisik serak dan penuh dendam. Mbah Wiro merinding. Ia teringat kejadian 3 hari lalu saat ia pura-pura mengusir Wewe Gombel. Ia justru melihat Sari sedang membersihkan diri di kamar mandi. Mbah Wiro yang tergiur dengan cincin emas milik Sari diam-diam mengikutinya. Ia ingin mengambil cincin itu dengan paksa. Saat Sari menolak, Mbah Wiro panik dan mencekik lehernya hingga tak bernyawa, meninggalkan jasad Sari dengan luka cakaran yang ia buat sendiri, berharap warga percaya bahwa itu perbuatan makhluk halus. Mbah Wiro tahu ia telah membunuh Sari, bukan Wewe Gombel itu. Ia hanya menggunakan mitos itu sebagai alibi, namun ia tidak menyadari bahwa perbuatannya telah memancing sesuatu yang lebih jahat, lebih dari sekedar mitos. Sari kini bangkit dari kuburnya bukan sebagai Wewe Gombel, tapi sebagai arwah penasaran yang menuntut balas. Mbah Wiro menjerit ketakutan saat Sari melompat dari pohon, melayang di udara dengan tatapan penuh kebencian. "Kau yang membunuhku, bukan Wewe Gombel itu," teriak Sari. Mbah Wiro mencoba lari, namun kakinya terasa berat, seolah terpaku di tanah. Rambut Sari yang panjang melayang di udara, melilit leher Mbah Wiro dan mengguncang. "Ambil kembali cincinmu," desis Sari. Suara kini seperti angin yang berbisik. Mbah Wiro merogoh sakunya, mengeluarkan sepasang cincin emas milik Sari dan melemparkannya ke tanah. Namun terlambat. Sari tidak butuh perhiasan itu. Yang ia butuh adalah nyawa Mbah Wiro. Lilitan rambut itu semakin kencang, mencekik leher Mbah Wiro hingga wajahnya membiru. Matanya melotot, tepat seperti Sari saat ditemukan tewas. Di pagi hari, warga menemukan tubuh Mbah Wiro tergantung di pohon beringin. Lehernya terjerat rambut yang panjang dan lebat.
Dadang yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Kisah ini menjadi pelajaran bagi warga bahwa terkadang manusia jauh lebih menakutkan daripada hantu. Dan penipu yang bersembunyi di balik topeng dukun akhirnya dihukum oleh perbuatannya sendiri. Oke teman-teman, begitu cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.